Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karena rahmat dan nikmatnya kita masuki hari ke-29 bulan Ramadan ini. Ada dua rasa yang barangkali kita rasakan sama-sama. Yang pertama, rasa senang karena begitu banyak nikmat yang telah kita reguk. Tapi ada rasa sedih yang terasa di sana karena Ramadan hampir berakhir. Pemirsa, di tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Kali ini kita akan membahas surah Al-Baqarah yang kita akan mulai dari ayat ke-282. Kalau kita pernah membahas mengenai riba, kali ini kita akan membahas mengenai hutang piutang yang akan dilihat dari ajaran agama kita. Bagaimana Al-Quran memberikan tuntunan dalam hutang piutang ini. Satu lagi yang akan dibahas lebih jauh adalah mengenai kesaksian seorang perempuan. Tentunya semua akan dikaji lebih dalam oleh narasumber kita, Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Quraisy Shihab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya, sehat Pak? Alhamdulillah. Iya. Kita sudah menjelang hari Lebaran. Iya. Sedih ya Pak ya, tapi ada rasa senang juga di sana ya Pak? Betul. Iya. Alhamdulillah. Dan seperti biasanya ada 3 orang panelis di sana. Yang pertama adalah Pak Nur Qasim, ini Direktur Mahat Tariq bin Ziyad Bekasi. Kemudian ada Pak Wawan Kurniawan, Sekretaris Umum BKPR MI Cipayung Jakarta Timur. Dan panelis kita ketiga adalah Muhammad Iqbal Sunusi, peserta program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan selanjutnya saya kembali kepada penonton di sini. Ini ibu-ibu sudah lengkap semua di sini ya. Saya akan bacakan satu persatu. Ini kumpulan dari banyak sekali pengajian dan majelis taklim. Yang pertama adalah pengajian Anissa, pengurus pusat Bayangkari. Kemudian pengajian Aisyah dari Jakarta Selatan, Majelis Taklim Raudatus Solihin Cijantung, pengajian Al-Islah Komplek Pertambangan 1, pengajian Ibu-Ibu Jalan Pelita Kebayoran Lama Utara, pengajian Al-Istiqomah dan pengajian Al-Ghazi Taman Yasmin Bogor, pengajian As-Salamah Kalibata Jakarta Selatan, Majelis Taklim Al-Huda, Nurul Hidayah dan Al-Hasanah dari Villa Pertiwi Depok, dan yang terakhir Majelis Taklim Khairun Nisa Komplek Pondok Bahar Permai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan hari ini kita bisa menambah ilmu kita lagi. Nanti akan kita mulai kajian kita di surah Al-Baqarah dimulai dari ayat ke-222 mengenai hutang piutang. Tapi sebentar lagi kita akan jeda iklan sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah. Baik pemirsa, segera kita mulai kajian lebih dalam mengenai surah Al-Baqarah yang dimulai dari ayat ke-282 mengenai hutang piutang. Silakan Pak Quraisy. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, para pemirsa, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi. Dan dalam episode ini kita akan membahas ayat yang terpanjang dalam Al-Quran. Ayat yang terpanjang itu dinamai ayatul mudayanah, ayat yang berkaitan dengan hutang piutang. Ibu-ibu tahu ayat yang terpendek apa? Nun, Qaf, itu ayat yang terpendek menurut kita. Oke. Baik, kita lihat ayat kita ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma tubuh. Ayat-ayat sebelum ini berbicara tentang nafkah, sedekah, zakat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ayat-ayat tentang riba. Ayat-ayat yang berbicara tentang sedekah, nafkah, memberi kesan bahwa yang punya uang supaya keluarkan uangnya. Ayat-ayat yang berbicara tentang riba memberi kesan bahwa kita tidak boleh mengembangkan harta.
Di sini diperintahkan keluarkan, yang di sini oleh mereka yang tidak faham difahami sebagai melarang mengembangkan harta. Seakan-akan timbul kesan bahwa ajaran Al-Quran itu kurang memperhatikan harta. Nah, untuk menghilangkan kesan itu, maka ayat yang berkaitan dengan hutang piutang ini ditempatkan Allah sesudah ayat yang memerintahkan sedekah dan sesudah ayat yang melarang riba, untuk memberi kesan kepada umat Islam, pada umat manusia, bahwa ajaran agama ini sebenarnya menganjurkan orang untuk bekerja, menganjurkan orang untuk memelihara harta benda, sampai-sampai hutang piutang betapapun kecilnya ditulis supaya tidak hilang. Itu kandungan ayat kita ini. Baik, kita lihat. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu melakukan transaksi hutang piutang ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, sampai waktu yang ditentukan, tulislah hutang piutang ini. Kita lihat, ayat ini memberi kita suatu tuntunan bahwa kalau mau melakukan hutang piutang, lakukanlah itu, tetapi di dalam benak Anda mesti sudah ada waktu yang ditentukan untuk pembayarannya. Jangan lantas berkata, saya utang, nanti kalau ada duit saya bayar. Itu kan tidak jelas tuh. Dulu ulama-ulama memberi contoh, jangan berkata, itu ada ulama besar di tafsir Al-Maraghi, dia katakan, jangan berkata, nanti saya bayar kalau jemaah haji pulang. Karena dulu jemaah haji tidak ketahuan kapan pulangnya. Jangan berhutang kalau tidak ada di dalam benak Anda uang yang kira-kira akan dibayarkan dan diketahui kira-kira kapan akan terbayar. Nah, ini satu tuntunan pertama. Memang kalau kita buka hadis-hadis Nabi, sebenarnya banyak sekali tuntunan yang menganjurkan umat Islam jangan suka berhutang. Hutang itu di siang hari buat seorang mukmin menjadikan dia rendah diri. Di malam hari menjadikan dia resah. Nabi pernah bersabda, seorang syahid yang gugur mempertahankan kebenaran itu diampuni dosanya oleh Allah. Setelah itu malaikat Jibril turun menyatakan, wahai Nabi Muhammad, kecuali hutang. Maka Nabi mengoreksi. Jadi ini orang ini pandai-pandai deh. Pandai-pandailah, ayat kita ini seakan-akan berkata, pandai-pandailah membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kalau keinginan dituruti, utang, kredit kan? Gesek kredit card. Tidak. Itu juga sebabnya kalau ada orang meninggal dunia, salah satu yang dianjurkan kepada keluarga yang meninggal apa? Kalau ada hutangnya, hubungi saya. Ya, oke, kita kembali kepada ayat kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Dulu zaman Nabi jarang orang bisa tulis baca. Namun demikian Al-Quran sudah memerintahkan, hendaklah ada seorang penulis di antara kamu yang menulis hutang piutang itu. Supaya nggak cekcok. Wal yaktub bainakum katibun bil adli wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah. Dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana diajarkan oleh Allah.
Kita ingin garis bawahi dua hal dari ayat ini. Yang pertama, dia perintahkan tulislah dengan adil. Yang kedua, tulislah sebagaimana yang diajarkan Allah. Mengapa adil didahulukan daripada pengetahuan? Kenyataan sekarang membuktikan, kalau orang tidak adil dan dia tahu, dia bisa menyeleweng. Ya kan? Tapi kalau orang adil tidak tahu, dia akan belajar. Jadi yang terpenting pertama adalah adil. Falyaktub bainakum katibun bil adl wala bakatibun ayyaktuba kama 'allamahullah. Baru dia beri tuntunan kepada penulis, jangan enggan menulis sebagaimana yang diajarkan Allah. Ulama-ulama terus berkata begini, kalau begitu seorang yang memiliki kemampuan, kalau diminta jangan enggan. Penulis jangan enggan kalau diminta menulis. Apalagi dokter jangan enggan kalau diminta mengobati. Apalagi guru jangan enggan kalau diminta mengajar. Seniman jangan enggan kalau diminta menampakkan seninya. Itu prinsip. Yang memiliki kelebihan harus mampu untuk memberikan dia punya pengabdian kepada siapa yang membutuhkan. Kita lanjutkan. Falyaktub wal yumli lilladzi 'alaihi al-haq wal yattaqillaha rabbahu. Ditekankan lagi, maka hendaklah dia menulis. Wal yumli lilladzi 'alaihi al-haq. Orang yang berhutang, hendaklah dia yang mendiktekan kepada penulis. Kenapa yang berhutang mendiktekan? Karena dengan dia mendiktikannya, itu berarti dia sudah menyampaikan pengakuan lisan, dan pengakuan lisannya itulah yang ditulis. Kalau yang memberi hutang disuruh mendiktekan, jangan sampai dia tambah-tambah, yang butuh enggak. Itu. Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Hendaklah yang bersangkutan ini, yang mengimlakkan ini, bertakwa kepada Allah Rabbahu, Tuhannya. Nah, kita garis bawahi lagi. Kenapa Allah berpesan, hendaklah yang berhutang mendiktekan dan hendaklah dia bertakwa kepada Tuhannya, Tuhan yang memeliharanya. Yang berhutang ini harus sadar bahwa orang yang memberinya utang itu sebenarnya digerakkan hatinya oleh Allah sehingga dia mau memberi hutang. Itu Allah yang menggerakkan hatinya. Kalau begitu, digerakkannya hatinya ini dalam rangka memelihara orang yang butuh tadi. Wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a. Dan jangan sekali-kali dia mengurangi sedikit pun dari apa yang mereka janjikan. Jangan kurangi jumlah hutang, jangan lebihkan tanggal pembayaran dan lain-lain sebagainya. Fa in kana alladhi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumil falyumlil waliyuhu bil adl. Kalau yang berhutang itu adalah seorang safih, lemah akal, tidak mampu untuk mendiktekan, sakit atau tua, bisu atau tidak bisa berbahasa atau malu, apa jadinya? Hendaklah walinya yang mendiktekan. Itu sebagian tuntunan ayat ini. Sebentar kita akan lanjutkan lagi. Begitu rapi ya peraturannya Pak Quraisy. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana mengenai kajian hutang piutang tentunya berdasarkan agama Islam dan dari Al-Quran. Kita akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah bersama Bapak Quraisy Shihab. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi kajiannya kita di surah Al-Baqarah mengenai hutang piutang ini. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Kalau yang berhutang itu tidak mampu untuk mendiktekan disebabkan karena lemah akalnya, karena tidak pandai, sakit, atau tua, atau bisu, atau malu, atau tidak bisa bahasanya, ya, maka hendaklah walinya yang mendiktekan. Oke.
Baru ada pesan selanjutnya. Falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Transaksi yang ditulis oleh notaris ini, katakanlah demikian, hendaklah disaksikan oleh 2 orang saksi. 2 orang saksi, saksi yang wajar, yang juga harus adil, yang juga harus mengerti. Itu sebabnya ayat ini berkata syahidaini, bukan syahidaini. Kalau syahidaini itu 2 orang menyaksikan. Tapi kalau syahidaini itu artinya 2 orang yang memang memiliki kemampuan di dalam persaksian. Jangan dia saksi, dia tidak bisa tulis baca. Gimana? Jangan dia saksi, dia tidak mengetahui peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan menyangkut persaksian. Wastashhidu syahidaini mir rijalikum, persaksikanlah 2 orang saksi dari kaum lelaki kamu, wahai orang-orang beriman. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Kalau bukan, ada sementara terjemahan berkata kalau tidak ada 2 orang lelaki. Itu masa tidak ada 2 orang lelaki? Kalau bukan 2 orang lelaki, maka seorang lelaki dan 2 orang perempuan. Wah, repot nih. Kenapa dibedakan? Ya kan timbul masalah kan? Orang kan pertanyakan itu. Apakah ini Al-Quran melecehkan perempuan? Kok dijadikan 1 saksi laki-laki itu seimbang dengan 2 orang perempuan? Permasalahannya tidak begitu, ibu-ibu. Mari kita lihat. Kitab suci Al-Quran ini ada yang dia kehendaki peranan utama lelaki dan peranan utama perempuan. Peranan utama lelaki itu mencari nafkah untuk membiayai kehidupan rumah tangga. Peranan utama perempuan itu adalah membina anak-anak yang hidup di dalam lingkungan keluarga. Nah, ketika Allah menyatakan 2 orang perempuan dan 1 laki-laki, bukan persoalannya karena ingatan perempuan itu lebih lemah dari laki-laki, bukan. Tetapi karena perhatiannya itu lebih sedikit dibanding dengan lelaki. Lelaki bergelut dengan perdagangan, bergelut dengan ini, maka dia pasti lebih ingat. Siapa yang memberi perhatian kepada sesuatu, dia pasti lebih ingat. Ya kan? Mungkin ibu-ibu akan ingat, oh itu dulu waktu pesta itu, ibu itu pakai baju ini. Ya. Kalau bapak-bapak nggak ada ingat itu. Karena perhatian lain. Nah, beginilah juga dalam konteks Al-Quran. Al-Quran menghendaki agar ibu-ibu itu, perempuan itu tidak usah direpotkan dengan mencari ini. Perhatiannya supaya tertuju ke ini, tidak usah ingat itu. Nah, di sisi lain laki-laki harus memberi perhatian pada hal ini, pada hal menyangkut keuangan, sehingga pasti ingatannya lebih kuat. Yang kedua, jangan beranggapan bahwa perempuan selalu harus 2 banding 1 dengan laki-laki. Ada juga hal-hal di mana laki-laki tidak punya kemampuan untuk menjadi saksi. Dalam urusan-urusan keperempuanan, itu laki-laki nggak tahu. Ya kan? Nah itu maksudnya. Jadi sama sekali bukan berarti bahwa ini melecehkan perempuan. Al-Quran hanya menggarisbawahi bahwa karena Al-Quran menghendaki perempuan itu mempunyai perhatian, bukan dalam perdagangan, sehingga boleh jadi lupa, maka 2 perempuan, sehingga apabila salah seorang dari mereka lupa, yang lainnya bisa mengingatkan. Antadilla ihdahuma fatuzakkira ihdahumal ukhra. Wala ya'basyuhada'u idza ma du'u. Saksi-saksi. Kalau terjadi sengketa, katakanlah, jangan saksi-saksi itu enggan untuk dapat menyampaikan kesaksiannya. Oke.
Kalau memang mereka diajak, baru dikatakan wala tas'amu an taktubuhu saghiran au kabiran ila ajal. Jangan bosan, jangan malas mencatat hutang piutang itu sedikit atau banyak. Ada biasa orang berkata, saya baru catat yang banyak aja, yang sedikit tidak perlu. Yang sedikit bisa menimbulkan bencana. Catat. Lihat, berapa banyak dalam masyarakat kita atau masyarakat umat manusia yang terjadi bencana pembunuhan hanya karena uang sepele. Ya. Al-Quran memberi tuntunan. Jangan bosan, jangan malas mencatat hutang piutang itu sedikit atau banyak. Sampai kepada waktunya, dia sebut lagi waktunya. Karena utang harus ada waktunya dong. Ila ajale zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahada wa adna alla tartabu. Yang demikian itu mencatat, mempersaksikan, mendiktekan dan lain-lain sebagainya. Yang demikian itu aqsatu indallah, lebih adil di sisi Allah dan kenyataan hidup. Mau adil itu mempersaksikan itu lebih adil. Wa aqwamu lisyahada, lebih membantu dalam menegakkan kesaksian. Kalau tidak ada penulisan, kesaksian tidak akan kukuh. Wa adna alla tartabu, dan lebih dekat, lebih berpotensi untuk kamu tidak saling curiga mencurigai. Biasakan kalau tidak dicatat, ingatan saya utang ibu sekian. Ya. Enggak, saya ingatnya begini. Curiga mencurigai. Tapi kalau tertulis, tidak ada. Tertulis lagi kalau cuma berdua. Nah, ini ada saksi. Supaya agama ini tidak mau ada cekcok. Agama ini mau damai. Agama ini mau menjadikan orang itu hatinya selalu tentram. Nah, jadi ada petunjuk menyangkut hutang piutang. Baru dilanjutkan. Illa antakuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum. Tetapi kalau perdagangan itu perdagangan kontan, tidak perlu ada. Tidak perlu ada. Karena tidak, udah ini saya bayar, ini kamu bayar. Bahkan sekarang kalau kita lihat, kalau seandainya, karena dalam agama juga ada, orang membeli sesuatu barang, dia boleh kembalikan. Selama sesuai perjanjian atau selama 3 hari. Kita di Indonesia belum banyak yang begitu ya. Kalau di luar negeri sudah demikian. Nah, ketika itu perlu lagi ada surat, ada tanggal. Supaya tidak cekcok. Tapi Al-Quran mengatakan kalau perjanjian itu, kalau perdagangan itu, perdagangan kontan, ya silahkan aja. Tidak ada masalah, tidak dilakukan pencatatan. Falaisa alaikum junahun an la taktubuha wa ashhidu idza tabaya'tum. Dan kalau kamu juga melakukan transaksi jual beli, persaksikan juga. Nah, salah satu bentuk persaksian itu adalah menulis. Ya kan? Ini ada nota kontan. Oke. Baru dikatakan wala yudarra katibun wala syahid. Janganlah seorang penulis atau seorang saksi atau 2 orang saksi tadi memberi mudarat kepada yang melakukan transaksi. Kalau saya penulis, jangan sampai saya menulis dan merugikan yang bertransaksi hutang piutang. Itu satu maknanya. Makna yang lain apa? Janganlah yang melakukan transaksi hutang piutang merugikan siapa? Merugikan penulis atau saksi. Itu notaris perlu dibayar atau tidak? Perlu dong, perlu dibayar. Kalau tidak bayar itu merugikan dia. Kalau saksi, jangan rugikan dia. Mau bayar bagus. Mau kasih uang transport, bagus. Jangan rugikan dia. Merugikan saja tidak boleh.
apalagi mengancamnya. Nah, sekarang ada orang takut memberikan kesaksian karena takut jangan sampai saya ini. Al-Quran bahkan dalam hal-hal yang kecil, hutang piutang berkata jangan rugikan orang. Sangat profesional. Ya. Wala yudharra katibun wala syahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun bikum. Kalau kamu tidak lakukan ini, petunjuk ini, itu berarti kamu melakukan sesuatu yang keluar dari ketaatan beragama. Untungnya ulama beda pendapat. Itu menulis hutang piutang wajib atau anjuran. Repotnya ya kalau wajib ya. Beli dari rumah sebelah sabun ini harus utang. Dia katakan tidak ini. Nah, kalau tidak, maka karena itu dia katakan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajar kamu dan Allah mengetahui segala sesuatu. Itu ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. Baik. Cukup terperinci ya Pak Quraisy ya. Cukup terperinci. Iya, aturan dalam hutang piutang ini. Tapi seberapapun terperincinya, selalu timbul masalah lain dan pertanyaan di benak kita. Nanti semua pertanyaan insya Allah bisa dijawab sama Pak Quraisy. Tapi sebelum kita masuk ke segmen tanya jawab, kita akan break sejenak. Kita akan kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi kajian kita mengenai hutang piutang ini. Kita lanjutkan dengan segmen tanya jawab yang kita mulai dari pertanyaan dari para panelis. Silakan Pak Qasim. Ya, terima kasih kepada Ustaz Quraisy, semoga Allah limpahkan rahmatnya. Amin. Dari apa yang Ustaz paparkan tadi, ada beberapa pertanyaan yang mungkin ingin saya tanyakan. Yaitu pertama, kalau kita lihat dari ayat 282 ini, Allah awali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Apakah pengertian ya ayyuhalladzina amanu hanya fokus pada orang-orang beriman saja, ataukah transaksi utang piutang dan jual beli ini boleh dilakukan dengan selain orang muslim? Okay. Mungkin yang kedua terkait tentang masalah persaksian gitu. Mungkin Ustaz bisa jelaskan ke kita semua ini tentang kriteria saksi itu dalam Islam itu bagaimana dan hak apa yang bisa diperoleh oleh saksi-saksi itu dalam persaksian. Makasih. Baik, yang pertama, ayat ini memang dimulai dengan ajakan kepada orang yang beriman. Tuntunan kepada mereka untuk menulis hutang piutang. Tetapi itu bukan berarti bahwa hutang piutang hanya berlaku antar sesama muslim. Nabi SAW pun pernah melakukan transaksi dengan orang Yahudi. Beliau menggadaikan perisai beliau kepada orang Yahudi. Nah, tetapi yang kita garis bawahi di sini adalah bahwa tuntunan ini mestinya dilakukan dan diperhatikan oleh orang-orang beriman ketimbang dengan orang yang tidak beriman. Itu satu. Yang kedua, saksi. Saksi itu yang pertama, saksi itu harus tahu persoalan. Bagaimana dia mau menjadi saksi menyangkut sesuatu yang dia tidak ketahui. Saksi itu harus adil. Bagaimana mau diterima kesaksiannya kalau dia tidak adil? Ya kan? Dari sini nanti ada bahasan menyangkut pengetahuan. Misalnya dalam hal-hal tertentu kesaksian orang buta tidak bisa diterima. Dalam hal-hal tertentu. Katakanlah misalnya melihat bulan. Ada satu orang buta berkata saya lihat bulan ini sebentar lagi kita akan lebaran. Tidak diterima kesaksiannya karena dia buta. Tapi kalau perempuan berkata saya lihat bulan, ya wajar-wajar aja diterima kesaksiannya. Ya kan? Jadi syarat-syaratnya berkaitan dengan itu. Saya kira itu sebagian dari ini. Iya, baik. Kita pindah ke Mas Wawan, silakan Mas. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pak Ustadz, saya mau menanyakan bagaimana jika seorang mengembalikan hutangnya dalam jumlah yang lebih dari hutangnya atau mengembalikan barang dari
lebih dari jumlah barang yang dipinjamnya, apakah ini dikategorikan ke dalam riba? Mungkin itu, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dalam episode yang lalu kita bicara soal riba. Menjawab pertanyaan Anda, saya berkata begini, ulama-ulama masa lampau dan masa kini banyak yang berpendapat bahwa mensyaratkan kelebihan pembayaran melebihi jumlah hutang yang diambil terlarang. Nah, tetapi kalau tidak mensyaratkan, Nabi pun pernah berhutang, lantas memberi tambahan, membayar lebih banyak atau lebih berkualitas dari yang dipinjamnya, itu baik. Itu salah satu bukti terima kasih seseorang kepada yang memberinya. Itu tidak terlarang, selama tidak bersyarat. Nah, dalam perkembangannya sekarang ada ulama-ulama berkata, kalau persyaratan itu disepakati sebelumnya, seperti halnya dalam perbankan, nah itu diperselisihkan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kemarin secara tuntas kita sudah bicarakan hal ini. Iya. Oke. Baik. Jelasnya Mas Awan ya. Kita pindah ke Mas Iqbal, silakan Mas. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Qurais. Dalam hal terjadi sengketa dalam hutang piutang ini, bagaimana Al-Quran mengaturnya? Kemudian apakah hukum positif yang mengatur tentang hutang piutang ini sesuai dengan yang digariskan dalam Al-Quran? Iya. Kalau terjadi sengketa, dikembalikan ke pengadilan. Masing-masing mengajukan saksi-saksinya. Apa yang ditempuh sekarang saya kira sejalan dengan tuntunan Al-Quran. Ya. Ya, Pak Qurais, saya mau menambahkan masih mengenai saksi Pak Qurais. Tadi dikatakan kalau harusnya 2 laki-laki ya Pak Qurais ya. Tapi kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Bukan, saya tidak berkata kalau tidak ada. Oh, kalau bukan? Iya. Bisa tidak Pak kemudian jadi 4 perempuan? Nah, ini begini. Jangankan 4 perempuan. Sementara ulama berpendapat bahwa bisa saja, ini dalam perkembangan pemikiran dewasa ini, bisa saja kalau perhatian perempuan itu sudah tertuju kepada perdagangan, maka tidak tertutup kemungkinan ada pendapat yang membolehkan 2 perempuan. Baik. Karena mereka memahami bahwa 2 perempuan itu karena perhatiannya tidak ke sana. Betapapun ini persoalan menjadi perselisihan pendapat ulama. Dulu bahkan, kalau saya pindah sedikit, dulu bahkan perempuan itu tidak boleh jadi hakim. Jangankan hakim ketua, hakim pun tidak boleh. Tetapi perkembangan pemikiran kita di Indonesia sekarang sudah ada hakim, yang perempuan, ketua perempuan. Jadi ada perkembangan pemikiran menyangkut hal ini. Itu kalau kita jadikan uraian menyangkut kesaksian ini uraian yang dapat dijangkau oleh nalar. Baik. Iya. Baik, nanti ibu-ibu juga boleh bertanya semuanya, insya Allah bisa dijawab semua ya ibu-ibu ya. Kita akan break lagi sejenak dan kami akan kembali lagi masih dalam tafsir Al-Misbah mengenal surah Al-Baqarah. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi segmen tanya jawab kita dan kini kita masuki segmen tanya jawab yang kedua. Ini bagian ibu-ibu yang bertanya ini. Silakan ibu yang sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada orang yang menghutangi orang lain, karena kondisi yang menghutang belum memungkinkan untuk melunasinya, kemudian orang yang menghutangi berniat dalam hatinya, kalau memang tidak membayarnya, maka ia ikhlas dan rela. Namun kalau membayar akan diterimanya. Maka menurut pendapat Bapak Ustadz tentang sikap seperti ini, bagaimana dan bagaimana pula orang yang berhutang? Terima kasih. Iya, itu sikap baik, tapi ada yang lebih baik. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairun lakum. Kalau seorang itu sudah jatuh tempo untuk membayarnya tapi dia masih dalam kesulitan, maka hendaknya ditangguhkan, tetapi bersedekah, menyedekahkan, memberikan sebahagian atau seluruh dari hutangnya itu
lebih baik. Jadi saya kira sikap yang baik itu, tetapi ada yang lebih baik. Sejak awal dia katakan udah deh, enggak usah bayar. Baik, ada yang lain Ibu, silakan Ibu. Bagi seseorang yang punya hutang, tapi dia belum dapat melunasinya, kemudian dia meninggal dunia, sedang si piutang itu telah mengikhlaskan dan merelakannya. Pertanyaannya, bagaimanakah tanggung jawabnya di sisi Allah? Berdosakah atau tidak berdosa? Terima kasih. Selama yang memberinya hutang sudah ikhlas, maka yang memberi utang mendapat ganjaran dari Allah, dan yang berhutang tidak dituntut lagi di hari kemudian. Sudah selesai begitu ya Pak ya. Oke, baik, ada lagi yang lain barangkali? Ya, silakan Ibu. Pak Ustadz yang kami hormati, pertanyaan kami, apabila seseorang mengamanatkan hutang kepada kami, lalu kami untuk membayarkannya kepada yang berhutang, tetapi keduanya itu sudah tidak ada, alamat pun kami tidak tahu. Nah, kami sebagaimana yang ketitipan amanat, bagaimana itu Pak Ustadz pertanggungjawabannya? Apakah benda atau barang tersebut atau uang tersebut diberikan kepada fakir miskin atau kepada anak yatim? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih Pak Ustadz. Kalau yang bersangkutan sudah tidak ada atau tidak dikenal alamatnya, tidak juga kalau dia meninggal ahli warisnya, maka ibu boleh menyedekahkan harta itu kepada siapa yang butuh dengan meniatkan bahwa ini adalah harta si A yang pernah jadi, yang ada pada saya. Saya kira begitu. Baik, jelas ya Ibu ya. Baik, ada lagi yang lain barangkali? Silakan. Terima kasih. Saya mau nanya mengenai tentang saksi. Istri Nabi sendiri, Siti Khadijah, sudah berdagang sejak dulu, kalau tidak salah. Bagaimana? Istri Nabi sudah berjualan kan sejak dulu. Ya. Siti Khadijah. Jadi perempuan sudah ada yang berkecimpung dalam dunia usaha sejak dulu. Yang saya mau tanyakan, kenapa masih ada perbedaan dalam saksi gitu, posisi saksi gitu. Ketika itu yang terlibat dalam perdagangan perempuan-perempuan sangat sedikit jumlahnya, itu satu. Yang kedua, seandainya pun banyak jumlahnya, datang Al-Quran memberi tuntunan menyangkut pembagian tugas pokok. Sama sekali tidak ada larangan untuk perempuan bekerja selama bisa memelihara diri dan memelihara orang lain, jangan tergoda padanya. Tetapi ada tugas pokok. Nah, karena dia diberi tugas pokok di sini, maka di sini perhatiannya kemari dikurangi. Kamu tidak usah dibebani lagi untuk itu. Itu aja. Nah, jadi jangan kembali, oh Khadijah dulu berdagang. Saya tidak menolak bahwa pada masa Nabi pun banyak perempuan yang bekerja. Tetapi perhatian seharusnya diberikan ke sini. Itu kira-kira sebab. Jadi bukan masalah karena dianggap kurang mampu begitu. Sama sekali bukan karena kurang mampu. Bahkan bisa jadi daya ingat perempuan secara umum lebih kuat daripada daya ingat laki-laki. Bisa jadi kecenderungan beragama perempuan jauh lebih baik dari laki. Buktinya yang hadir majelis taklim lebih banyak perempuan dari laki. Amin. Baik Pak Quraish, mungkin hari ini lumayan banyak yang kita pelajari. Tapi barangkali yang penting-penting di sini adalah bahwa perintah untuk mencatat hutang besar atau kecil ya Pak Quraish ya. Ternyata perintah ini jelas sekali kalau sekarang dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali terjadi masalah karena kita lupa mencatat masalah ini. Tapi yang juga penting barangkali untuk yang berhutang adalah jangan pernah berhutang kalau tidak terbayangkan kapan kira-kira akan bisa membayar, begitu Pak Quraish ya. Itu tuntunan Al-Quran kembali. Jadi buat kita ibu-ibu, walaupun kredit barangkali sekarang gampang, kalau rasanya tidak terkejar membayarnya, lebih baik tidak kita lakukan. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ibu-ibu semua di sini, para panelis juga Pak Quraish Shihab. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.